Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil ummah al-qail tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'immah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bagaimana kabarnya? Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita kitab Fathul Izar fi Kashfil Asrar li Awqatil Harti wa Khilqatil Abkar, karangan Kiai Haji Abdullah Fauzi Kewagian Kediri. Qala al-musannif mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Qala ahlul ilmi, para ahli ilmu berkata, wa yanbaghi lil arusi arba'atu asya'. Awwaluha akhdul yadain, wa thaniha masu sadriha, wa thalithuha taqbilul khaddain, wa rabi'uha qira'atul basmalah inda idkhalid dzakari fil farji. Dianjurkan bagi al-arus, pengantin, ya. Jadi ketika dikatakan al-arus artinya pengantin, baik pengantin putra ataupun pengantin putri, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Ini yang disebut al-arus, yaitu pengantin. Dan jangan lupa kata al-arus ini adalah untuk pasangan pengantin, artinya pasangan suami istri yang sudah sah dalam pernikahan. Maka penjelasan ini tidak direkomendasikan untuk yang masih jomblo, atau tidak direkomendasikan untuk dilakukan dengan orang yang bukan istrinya. Jadi ada 4 perkara yang dianjurkan. Yang pertama adalah awwaluka akhdul yadain. Yang pertama adalah memegang kedua tangan. Suami memegang kedua tangan istrinya, dan istrinya juga memegang kedua tangan suaminya. Dalam hal ini maksudnya supaya saling memegang, saling meremas. Ya, kenapa? Di kulit ini banyak sel-sel, saraf-saraf, ya. Jadi dengan menyentuh tangan itu sudah bisa menggairahkan, ya, sudah mulai pemanasan, ya. Kata orang sekarang ya, itu disebut foreplay, ya, pemanasan. Olahraga saja kalau tidak melakukan pemanasan dulu bisa keselio, gitu. Sama dengan suami istri ketika mau berkumpul melakukan ML, jangan lupa pemanasan dulu. Yang pertama, anjuran ulama dari 4 perkara yang dianjurkan adalah saling memegang kedua tangan, saling meremas, seperti itu. Tapi ingat ya, ini untuk suami istri. Kalau bukan untuk suami istri, misalnya orang lain, wanita lain, ini hukumnya haram, bukan berpahala, ya. Maka hikmah nikah itu diantaranya adalah ihlalul haram, menghalalkan yang haram. Tetapi kalau menyentuh kulit atau tubuh istrinya yang sudah sah itu berpahala. Maka jangan lupa yang sudah sah, kemanten baru itu memegang tangan, selain untuk meningkatkan libido, kemesraan, rasa kasih sayang, juga untuk pemanasan, itu juga berpahala. Ya, yang pertama adalah memegang kedua tangan, saling meremas, saling memegang. Kemudian yang kedua, wasaniha masu sadriha. Yang kedua adalah memegang area dada, ya, memegang dadanya, ya. Terutama wanita itu di dadanya ini ada 2 gunung kembar, ya. Itu merupakan sekakel, ya. Itu kalau dipegang itu akan memuncak gairahnya. Maka suami pandai-pandai, ya, foreplay dulu, pemanasan dulu, jangan langsung mengumpul istrinya, langsung to the point aja, ya. Untuk hubungan suami istri
tidak direkomendasikan, langsung to the point aja. Jadi sang suami peganglah, rabalah daerah dada istrinya. Wasalisu taqbilul khaddain. Yang ketiga adalah mencium kedua pipinya, ya. Suami ciumlah kedua pipi istrinya sebelum melakukan hubungan intim atau sebelum acara intinya, ya. Mencium kedua pipi istri, atau istri juga mencium kedua pipi suami. Maka dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan wa qaddimu li anfusikum. Itu kata sebagian ulama, artinya ketika kita mau menjima, mengumpul istri kita, beri pendahuluan, beri foreplay. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara mencium, ya, mencium kedua pipi, kalau perlu mencium kedua bibir istri, seperti itu. Jadi jangan langsung melakukan penetrasi, ya. Jadi pemanasan dulu, foreplay dulu. Itu anjuran dalam agama. Wa rabi'uha qira'atul basmalah inda idkhalid dzakar fil farji. Yang keempat adalah membaca basmalah ketika melakukan penetrasi. Inda idkhalid dzakar, ketika memasukkan dzakar, penis, fil farji, di dalam farji, di dalam vagina. Jadi jangan lupa baca bismillah. Kalau memang ya doa dari Rasulullah ketika mau hubungan intim, Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana, itu dianggap terlalu lama. Jangan lupa minimal baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sangat penting. Walaupun kita keburu mungkin lama nggak jumpa, atau yang memang yang over sex. Walaupun keburu bagaimana, jangan sampai lupa baca minimal bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a zawjatahu indal haid fa ka'annama jama'a ummahu 70 marrah. Dan barang siapa mengumpuli istrinya ketika haid, maka seperti mengumpuli ibunya 70 kali. Maka kalau pas haid itu hati-hati, ya. Kita dibolehkan dalam waktu haid, ya, tidur sekamar dengan istri kita, ya. Kalau berciuman boleh, ya, pegang-pegang boleh, tapi yang tidak boleh adalah melakukan hubungan intim. Al-hadis aw kama qol nafsatun dharifah. Ada sebuah faidah yang besar. Su'ila ba'dul masyayikh an ni'amid dunya kam hiya. Pernah seorang syekh itu ditanya, kenikmatan dunia itu ada berapa? Fa'ajaba, maka ba'du syekh ini menjawab, bi'annaha katsiratun la yusa'adaduha, bahwa kenikmatan dunia itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ulama ini mengutip firman-Nya Allah, ketika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah. Walakinnaha, tetapi walaupun nikmat dunia ini banyak, tetapi a'dhamuha in hasara fi thalathati asya. Kenikmatan dunia itu yang paling nikmat itu 3 perkara. Taqbilun nisa, yang pertama adalah mencium istri. Itu salah satu kenikmatan dunia 3 yang paling besar. Yang pertama adalah mencium istri. Kemudian yang kedua, walamsiha, memegang istri, mengelus istri, ya, merangkul istri. Kemudian yang ketiga, wa idkhalud dzakar fil farji, dan memasukkan penis ke dalam farji. Artinya seorang suami memasukkan dzakarnya ke farji istrinya. Itu yang ketiga di antara 3 nikmat dunia yang paling nikmat. Qala syair, seorang penyair berkata, min bahri rajas, dari bahar rajas, wa ni'amud dunya salatun tu'tabar lamsun wa taqbilun wa idkhalud dzakar. Wa ni'amud dunya, dan kenikmatan dunia, salatun tu'tabar, itu dikumpulkan dalam 3 perkara. Yang pertama, lamsun, menyentuh istri.
menyentuh pasangan kita. Wa takbilun yang kedua mencium, mengecup pasangan kita. Wa idkhalud dzakar dan yang ketiga melakukan penetrasi, ya, menjima. Wa qala akhar dan seorang syair yang lain juga berkata, wa ni'amud dunya salatun tunsaru, demi kulit ngambung karo bareng turu. Ya, ini campuran ini. Bahasa Arab juga bahasa Jawa, ya. Tapi sama-sama bahar rojasnya. Wa ni'amud mutaf'ilun wa ni'amud dunya salatun tunsaru, dan kenikmatan dunia itu terkumpul dalam 3 perkara. Demi kulit ngambung karu bareng turu. Yang ini dari bahasa Jawa. Demi kulit artinya menyentuh istri, merabah tubuh istri. Ngambung kemudian yang kedua adalah mencium, mengecup. Karu bareng turu yang ketiga adalah tidur bersama, yaitu ML, making love antara suami istri. Mungkin ini pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tapi jangan lupa, ini adalah khusus bagi yang sudah mempunyai pasangan. Hal-hal yang dianjurkan tadi adalah untuk dilakukan kepada pasangan yang sudah sah dalam pernikahan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.